Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di acara Modis maupun Diskor yang diadakan oleh Biro Pengembangan Intelektual dan Eksplorasi Teknologi. Kali ini kami bersama Sekretaris 2 PCPMI Tulungagung, Mbak Ubed, ya, di mana pada malam hari ini kita akan membahas terkait pandemi, wabah, PMII dan relawan sosial. Mungkin Mas Ubed ini gak selaku sekretaris juga yang mendirikan, ya. Apa saya Mas? Bukan mendirikan, meneruskan perjuangan. Nah, di bahwasanya beliau juga membahas, menggagas PMII Care. Nah, hari ini masih pandemi ya Mas? Masih pandemi. Masih ya. Katanya Luhut, selagi masih pandemi PPKM akan terus berlanjut. Kami dicicil ini seminggu ini PPKM. Nah, mungkin bagaimana sih Mas gerakan PMII Care itu di Tulungagung ini sebagai relawan sosial hari ini? Oke, terima kasih atas waktunya sahabat Agaca. Jadi saya perlu meluruskan bahwasannya PMII Care yang ada di PJ PMI Tulungagung ini itu sebenarnya sudah ada sejak zamannya Tung Ampu periode yang kemarin 2019-2020. Nah, pada waktu itu Tumafibu membuat gerakan sosial dengan wadah yang bernama PMII Care. Jadi untuk proyek ini saya hanya meneruskan perjuangan dari pendahulu. Jadi mengenai gerakan sosial, ya, gerakan sosial yang ada di PCPMI Tulungagung, memang kita harus mengamalkan yang ada di NDP PMI itu sendiri, ya kan? Luminallah, Luminas, ya. Nah, jadi sebelum ke Habluminallah kita kan juga mempunyai tauhid, ya. Tauhid, Habluminallah, Habluminal alam dan juga Habluminan nas. Nah, dari situ maka PMII mempunyai kewajiban dan juga kesadaran akan pentingnya rasa sosial, seperti itu. Jadi Habluminan nas itu sangat sangat perlu kita laksanakan. Kenapa sebetulnya seperti itu, ya kan? Nah, terus adanya PMII Care ini bergerak dalam gerakan aksi sosial berupa pendampingan, pemberdayaan, serta berkolaborasi dengan masyarakat untuk gerakan-gerakan sosial. Mungkin itu maksudnya yang mewadahi kita itu, yang mewadahi PMII Care itu dari mana Mas? Terkait pendampingan atau tugas-tugasnya itu. Nah, PMII Care sendiri itu adalah bentuk wadah dari mahasiswa yang tergabung di dalam PMI itu sendiri, ya. Nah, PMII Care sendiri juga tidak bisa berdiri sendiri, namun PMII Care bekerja sama dengan organisasi ataupun pemerintah dalam hal menyukseskan gerakan-gerakan sosial seperti itu. Nah, dari tahun 2019-2020 terus menginjak 2021 ini PMII Care alhamdulillah berkolaborasi secara aktif dan juga intens, baik dengan para relawan-relawan yang ada di Tulungagung sendiri, yang itu terhimpun dari berbagai organisasi kepemudaan dan juga organisasi kemasyarakatan, serta
bekerjasama dengan lingkup pemerintahan seperti itu. Nah, berarti dengan apakah PMI Care itu karena dibuat karena adanya pandemi ini atau sudah ada sebelum pandemi ini? Sebenarnya PMI Care itu adalah bentuk wadah yang dicita-citakan oleh pendahulu, di mana wadah untuk mengakomodir gerakan-gerakan sosial. Namun memang berdirinya PMI Care itu memang pada momen pandemi seperti ini. Tahun 2020 awal kita sudah aksi sosial itu bekerjasama dengan Rumah Sakit Iska waktu itu dan juga Dinkes mengadakan pendampingan psikososial kepada keluarga dan juga orang yang terkonfirmasi COVID-19 seperti itu. Jadi ketolong ya? Apa juga? Apa pas itu momennya? Momennya pas. Atau emang dibuat bajusan ini? Ya enggak. Jadi memang PMI Care itu disiapkan entah itu dalam waktu situasi wabah pandemi ataupun endemi ataupun bencana-bencana yang lain. Cuman PMI Care pada periode ini diharapkan semakin tertata rapi. Tertatanya di mana PMI Care ini membuat wadah untuk gerakan sosial itu anggotanya sudah jelas. Kalau dulu belum jelas anggotanya siapa. Kalau dulu PMI Care itu ada dan juga bergerak dengan beberapa lintir mahasiswa PMI saja. Kalau saat ini PMI Care membuka ruang bagi sahabat-sahabat PMII ataupun sahabat-sahabat yang lain yang mempunyai kepekaan sosial untuk kita ajak bersama-sama berjuang dalam gerakan-gerakan sosial. Berarti sudah strukturnya sudah ada ya? Insya Allah sudah. Mas Rupet sendiri sebagai ketua? Bukan. Sebagai direktur atau apa? Saya hanya anggota. Ya, saya anggota dari PMI Care. Kalau PMI Care itu koordinatornya ada 3. Pertama sahabat Rokim dari Ketua Biro Komunikasi Kebijakan dan Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Terus dari sahabat Jen dari Biro LSM. Terus sahabat Junet dari bidang internal itu Mas. Untuk benda sekretarisnya sendiri dari sahabat di Sektre. Mungkin yang sudah dilakukan oleh PMI Care sendiri selain menjadi relawan terkait pandemi COVID ini ya, mungkin ada Mas hari ini. Kalau gerakannya ya Mas. Gerakannya itu. Kalau memang PMI Care itu fokus memang untuk gerakan sosial. Jadi kita bekerja sama dengan relawan-relawan yang ada di Tulungagung. Kalau kemarin alhamdulillah PHRI itu mengajak kita kerjasama dalam bentuk aksi sosial berbagi untuk tenaga kesehatan, untuk para nakes dan juga orang-orang yang berada di lingkup rumah sakit, puskesmas, seperti itu. Dan insya Allah agenda bakti sosial juga akan berlanjut di bulan September nanti. Ini Mas Upay sendiri sebagai relawan dari PMI Care yang hari ini itu berfokus pada penanganan COVID-19. Ini bagaimana sih Mas cara pendampingannya itu ke pasien-pasien yang terpapar ataupun yang sudah habis terkena itu? Sebenarnya gini, kalau kita melihat problematika yang terjadi di masyarakat mengenai pemahaman COVID sendiri
dari tahun 2020 itu memang terjadi perbedaan. Kalau dulu tahun 2020 ketika awal-awal pandemi masuk ke Indonesia ataupun wabah COVID-19 ini masuk ke Indonesia, itu korban ataupun orang yang terkena atau yang terkonfirmasi COVID-19 ini kebanyakan dijauhi, ya, kebanyakan dijauhi oleh tetangga sekitar. Nah, menganggap bahwasanya orang yang terkena penyakit 19 itu aib, kayak zombie ya berarti. makanya orang takut untuk tetap menjaga silaturahminya. Nah, maka PMI Care di situ mempunyai kewajiban dan kesadaran untuk mendampingi secara psikososial agar supaya persepsi-persepsi yang timbul dari masyarakat sekitar terhadap warga yang terkonfirmasi COVID-19 ini tidak dijauhi, tidak. Jadi intinya kalau dulu awal pandemi masuk, kita mempunyai slogan bahwasanya COVID-19 itu bukan aib, seperti itu. Jadi orang yang terkena COVID-19 itu jangan dijauhi, gitu. Kita harus tetap merawat. Kalau sekarang terjadi perbedaan. Kalau sekarang kan musim-musimnya vaksin, Mas. Jadi banyak sekali isu-isu yang mengkait-kaitkan. Jadi saya di sini tidak mau berbicara mengenai konspirasi atau apapun lah, Mas. Jadi apa yang terjadi sekarang ya seperti inilah. Terlepas itu adalah konspirasi elit global ataupun elit nasional, ya memang pandemi ini memang berdampak dari berbagai sektor. Benar nyata itu. Kalau saya mengatakan COVID itu ada dan nyata, terlepas dari konspirasi ya, Mas. Nah, kalau sekarang ketakutan dari masyarakat itu bukan kepada orang yang sudah terkonfirmasi, bahkan kan orang pasca terkonfirmasi sekarang sedang dicari-carinya. Iya, ya kan? Iya. Karena kebutuhan dari herd immunity-nya, kan, darahnya ataupun apanya supaya lebih cepat untuk pengobatan, kan seperti Banyak ada yang di story WA yang saya cari. Jadi ada perbedaan yang signifikan, bahwasanya memang edukasi, kalau saya rasa edukasi tahun kemarin itu berhasil. Kenapa kok berhasil? Karena kemarin itu fokus pada yang pertama ya penanganan dan juga penanggulangan, serta yang kedua adalah membuat masyarakat itu sadar bahwasanya memang COVID itu bukan sebuah aib, maka orang yang terkonfirmasi COVID itu harus tetap kita jaga, tetap kita rawat, seperti itu. Kalau sekarang malah yang ditakutkan oleh masyarakat itu mengenai vaksinasi, Mas. Itu. Tapi justru karena harus vaksin kan, biar tidak dijauhi itu harusnya. Kalau takut dijauhi berarti Anda harus vaksin gitu. Problematika yang terjadi di masyarakat, kalau kita lihat perbedaan yang ada di Indonesia dan juga luar negeri itu juga beda. Kalau di luar negeri kan vaksin ya enggak dipaksa, tapi berbondong-bondong vaksin, ya kan. Kalau di Indonesia dipaksa wanita karena muda kan. Tapi di luar negeri itu kan sudah tak ada PPKM tuh. Sepak bola aja penontonnya satu stadion kemarin di Euro itu. Iya. Kalau saya rasa itu memang karena mereka sudah vaksin. Jadi memang WHO, terlepas dari konspirasi juga ya ini, WHO itu menyatakan bahwasanya ketika satu negara itu sudah mencapai 70% dari populasinya, semuanya, maksudnya 70% ini sudah divaksin, maka negara tersebut bebas lah. Kalau Indonesia berapa persen? Kalau Indonesia kalau nggak salah berapa persen? Masih puluhan lah, belum sampai. Di bawah 50 masih. Di bawah 50 masih jauh. Cepat vaksin dan tidak PPKM itu. Sedangkan data yang muncul persebaran COVID di Indonesia
per hari ini Ya, itu meningkat. meningkat ya. Kan dengan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas itu juga tidak pengaruh berarti. Bukan tidak pengaruh. Iya, gimana ya? Mungkin ini dampak dari kelalaian kita semua ketika kemarin kita sudah merasa agak turun kurvanya, kita tidak menjaga protokol kesehatan. Artinya per hari ini sangat meningkat. Seperti itu. Berbicara tentang vaksin, untuk untuk menyuruh masyarakat untuk pergi vaksin, itu kan banyak juga faktor-faktor yang bikin pertanyaan. Contohnya kayak yaitu seperti takut jarum suntik lah, terus bervaksin nanti sakit gitu. Kan muncul persepsi seperti itu yang akhirnya masif ke masyarakat, jadinya mereka takut untuk pergi vaksin. Itu mungkin ada solusinya Mas Gimana? Kalau saya pribadi itu mengajak sahabat-sahabat semua itu harus vaksin, ya kan? Harus vaksin. Karena apa? Ini bagian dari ikhtiar kita untuk segera selesailah pandemi yang seperti ini tuh segera selesai. Ketika kita semuanya ini tetap bekeko, misalnya bekeko, ayam, kaku nggak mau vaksin, ya artinya apa? Artinya kurva akan tetap terus naik, apalagi kesadaran kita untuk misal kan kita kan takut kita diswab ya kan kita diswab takut karena kita nanti diobrol ataupun kita nanti di bahasanya dalam tanda petik covid kan ya kan itu kan takut ya kan. Cuman ketika kita sudah tes, bayangkan kalau di Korea pada tahun 2020 awal itu di Korea itu sudah membangun berbagai tempat laboratorium untuk tes COVID. Jadi masyarakatnya hampir semuanya sudah dites COVID. Artinya apa? Penanggulangan ataupun menghentikan itu lebih jelas seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, yang pertama memang keterbatasan dari nakes dan juga tenaga kesehatan ataupun alat-alat medis. Yang kedua, masyarakatnya itu termasuk kita semua kadang kan juga malas ataupun apalah mas, lupa, lalai. Padahal vaksin gratis loh. Vaksin gratis tapi swab PCR bayar. Nah, mengenai vaksin mas, kalau saya seperti ini mas, sampean boleh tidak vaksin, asal dalam keadaan kurang sehat. Ada penyakit bawaan. Terus dalam keadaan imun yang turun, itu boleh sahabat semuanya itu tidak vaksin. Tapi ketika sampean semuanya ini merasa sehat, merasa mampu dan merasa imunnya ini kuat, maka saya harapkan sahabat-sahabat semuanya ini vaksin. Apalagi itu kader-kader PMI masa enggak vaksin? Itu malu lah sama orang-orang yang niat untuk pergi. Ada mas, saya pernah lihat itu orang-orang tua-tua sepuh-sepuh itu tukang beca atau apa itu pergi bodong-bodong vaksin. Biar mereka tujuannya yaitu agar kegiatan perekonomian tuh balik lagi seperti kemarin. Jadi memang vaksin itu tidak membuat orang tidak terkena COVID, tidak. Cuman ketika kita sudah divaksin, herd immunity kita itu bertambah. Seperti itu. Artinya apa? Imun kita akan, kekebalan kita itu ditambah seperti itu loh. Walaupun ada kasus-kasus yang menyatakan kalau sudah vaksin kok kena COVID. Itu kan biasanya kan seperti itu kan. Orang-orang yang menolak adanya vaksin kan seperti itu. Cuman kan ya memang vaksin itu tidak untuk benar-benar tameng menolak terjadinya penularan COVID. Namun vaksin itu memperkecil kemungkinan tertular virus 19 ini. Nah, perkenalkan saya Syamala Dai dari Rayon Jalaluddin Rumi, Komisariat UIN Said Ali Rahmatullah. Jadi saya mau menanyakan terkait yang pertama, ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama terkait yang relawan COVID ini. Nah,
Saya rasa di tingkat komisariat UIN 1 pun tidak semua rayon ataupun pihak komisariat itu kayak respon positif tentang adanya PMI Care. Kemarin itu saya juga sempat ngobrol dengan salah satu pengurus komisariat ataupun beberapa pengurus rayon itu mengatakan bahwa sepertinya kalau ada beberapa kader yang kita turunkan di PMI Care nanti akan menghambat sistem kaderisasi di rayon ataupun di tingkat komisariat, nanti kaderisasi formal akan terhambat dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana cara menyikapinya dari pihak cabang sendiri terkait beberapa rayon atau beberapa anggota dari rayon ataupun komisariat yang menolak ataupun merespon negatif tentang adanya PMI Care. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan terkait vaksinasi. Vaksinasi ini kemarin saya juga sebenarnya mau ikut vaksin yang diadakan oleh PMI, tapi karena saya mengalami darah rendah waktu detensi itu tidak memenuhi syarat yang minimal 110, itu saya hanya 90, jadi saya ditolak ketika saya mendaftar vaksinasi. Lah ketika kita dianjurkan untuk vaksin tapi tubuh kita itu seakan-akan tidak bisa menerima vaksin. Lah sedangkan sekarang itu saya mau mendaftar sekolah ideologi dunia di Malang, itu ada sertifikat vaksin. Lah ketika saya tidak bisa mengikuti vaksin, otomatis kaderisasi saya atau pengembangan intelektual saya juga terhambat dong. Untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Misal dari PCPM Tulungagung ya kedepannya mengadakan atau SKK atau PKL dan sebagainya. Ketika ada memang kader yang benar-benar ingin ikut dan syarat di situ adalah sertifikat vaksin, apa yang kira-kira dari cabang itu dilakukan? Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dari Salma. Nah, mungkin pertanyaan dari pertanyaan pertama dulu ya Mas, terkait gerakan dan kegiatan PMI Care itu sendiri. Bagaimana Mas? Oke, jadi memang seperti ini. Adanya PMI Care ataupun adanya hal yang baru itu pasti ada yang menerima ataupun yang tidak menerima. Jadi untuk PMI Care itu sendiri kan membuka pintu yang sangat lebar bagi kader-kader yang ingin dan juga punya kesadaran untuk bergerak di gerakan sosial, baik itu gerakan Hablum Minan Nas maupun gerakan Hablum Minal Alamnya. Nah, mengenai kaderisasi yang ada di PMI Tulungagung itu sendiri, saya rasa kegiatan dari PMI Care ini tidak sama sekali menghambat kaderisasi. Bahkan kegiatan PMI Care itu sendiri membantu terbentuknya kaderisasi non formal yang ada di lingkup Tulungagung. Kalau kita hanya fokus kepada kaderisasi formal saja, ketika kita nanti sudah menyentuh pada ranah menjadi masyarakat, kita akan bingung, gagap. Seperti itu. Kalau kita hidup ke dalam dunia sosial yang sangat luas, apa nanti akan kita cekoki yang namanya materi-materi kaderisasi formal saja kan tidak. Namun kita akan berpartisipasi dan juga ikut nimbrung dalam gerakan-gerakan sosial ketika nanti kita menjadi masyarakat yang seutuhnya. Seperti itu. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang belum bisa menerima adanya PMI tidak masalah. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya memang fokus dari PMI Care itu sendiri memang untuk gerakan-gerakan dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya kita memperhatikan sesama manusia. Oke. Lanjut untuk yang pertanyaan kedua tadi terkait tentang syarat untuk pergi mendapatkan vaksin, kan ada tes kesehatan juga. Nah, yang nantinya kan itu sendiri, surat vaksin itu sendiri kan juga perlu untuk administratif Mas sekarang ini. Kayak kalau naik kereta api perjalanan, terus pesawat juga, lalu ada juga terkait perlunya syarat vaksin dengan adanya acara-acara formal ataupun bahkan pernah digagas kan ya Mas, terkait yang mengurus KTP atau SIM itu harus pakai surat vaksin dulu. Nah, sedangkan syarat untuk vaksin sendiri itu harus sehat dan tidak memiliki penyakit atau
usia juga gimana gitu, Iya. Mas? Artinya memang gini ya, memang ada sedikit kesenjangan ya kan, Ya. ada sedikit keanehan Hmm. ketika pemerintah itu menganjurkan vaksin kepada masyarakat, terus respon masyarakat memang sangat beragam, Mas. Ya. Ada yang menolak dan juga ada yang mengikuti. Nah, kalau saya memperhatikan, maksudnya ini memang bentuk dari ikhtiar pemerintah agar masyarakat Indonesia ini mau divaksin semuanya. Namun, kalau saya rasa kebijakan yang seperti itu kebijakan yang sangat konyol. Ya itu Itu. dan itu terkait vaksin syaratnya harus punya KTP. Sedangkan kalau KTP-nya hilang harus nyari ke kantor desa. Nah, sama Pak Lurahnya itu syarat nyari KTP harus vaksin dulu. Nah, itu kan bingung kan dia. Ambigu dan jadi apa itu? Ada. Kalau masalah itu kan mungkin bisa diselesaikan dengan nomor KK kan seperti itu, ataupun yang nomor yang ada di kartu keluarga. Apakah juga ada terkait apa ya keterangan untuk tidak bisa ikut vaksin? Surat keterangan. Sebenarnya kalau saya menilai itu seperti ini. Kenapa kok Anda sahabat semuanya ini boleh tidak vaksin dengan syarat Anda sakit ataupun imun Anda menurun, itu semata-mata untuk menjaga diri sampean sendiri. Karena memang ketika kita diberikan sesuatu, tubuh kita diberikan sesuatu kan ada yang kaget, ada yang belum bisa menerima, seperti itu kan. Nah, takutnya kan seperti yang terjadi lah ketika orang itu kelelahan, orang itu tidak fit dan memaksakan untuk vaksin, maka dampaknya ya kita lihat di masyarakat seperti itu. Cuman memang kebijakan yang menganjurkan vaksin dan aktivitas kita dibatasi kalau kita sudah vaksin, itu hal yang benar-benar konyol kalau saya, nggak masuk akal. Karena apa ya? Karena vaksin itu kan memperkecil kemungkinan tertular dari virus 19, bukan benar-benar membentengi kita agar kita tidak tertular. Artinya kan ya kalau memang keadaan kita kurang sehat ataupun imun kita pada waktu hari vaksin itu sendiri menurun, ya gimana coba kan seperti itu. Nah, yang aneh itu seperti ini. Kita sebagai mahasiswa pergerakan kan juga harus mempunyai nalar kritis, transformatif, ya. Yang saya kritisi itu adalah kebijakan pemerintah yang mempunyai keinginan untuk menyuruh rakyatnya vaksin semuanya. Tapi apa? Usaha dari pemerintah itu sendiri menyiapkan jumlah dosis yang ada itu juga sangat kurang gitu loh. Kita lihat saja di Tulungagung itu sendiri. Hal yang saya mengganjal itu adalah ketika dosis vaksin ini diberikan ketiga instansi pemerintah, tidak satu pintu di Dinkes. Itu hal yang paling konyol kalau menurut saya. Harusnya apa? Harusnya satu pintu di Dinkes dengan jumlah dosis yang jelas sesuai laporan. Artinya apa? Kebutuhan vaksin untuk masyarakat Tulungagung maupun yang berdomisili itu juga sangat jelas. Seperti itu. Apa gunanya adanya sensus penduduk lah, terus kontrolan dari para satgas di desa lah, kalau memang kebutuhan dari vaksin ataupun dosis itu sendiri juga di masyarakat amburadul gitu. Bahkan kalau kita lihat sendiri, ketika dosis ini diberikan di satu daerah, terus daerah itu banyak yang menolak, ya kan? Nah, terus di satu sisi di daerah yang satu ini banyak yang ingin vaksin, tapi dosisnya kurang. Nah, ini kan komunikasi yang kurang apa namanya? Kurang selesai kalau menurut saya. Harusnya kan ya kita fokuskan lah kalau Dinkes menyelenggarakan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Tulungagung, jelas dosisnya berapa, pesertanya berapa,
targetnya siapa itu jelas gitu loh, harusnya seperti itu. Maka dosis yang keluar itu akan jelas. Tuh, kemarin itu kan juga banyak wantri Harno pulang nggak dapat jatah ternyata habis ternyata. Nah Untung saya Robi adalah itu Satu sisi pemerintah menganjurkan segera vaksin, ya satu sisi dosisnya kurang. kurang Iya. pas, Kurang. minus. Jumlahnya kurang. jumlahnya kurang. Ya. Heeh. Apakah emang vaksin kan diimpor kan itu? Apakah terkait mengenai adanya produksinya vaksin itu sendiri, terus distribusinya bagaimana? Kalau saya rasa memang Indonesia sendiri belum selesai dengan penelitiannya mengenai vaksin tersebut. Kalau kemarin yang lagi rame kan vaksin Nusantara yang ditolak oleh siapa itu, ditolak kan harusnya gitu. Ditolak kan. Itu hal-hal yang kekonyolan yang turun menurun gitu, Jadinya head stupid. Bukan head immunity tapi head stupid. Nah, itu kebijakan yang kurang dan itu turun temurun di Indonesia sendiri. Dari sejak dulu ketika kita menemukan suatu hal yang baru, kita akan diajukan ke pemerintah kan kebanyakan mesti tidak lolos seleksi lah dan lain-lain lah. Padahal itu nah, padahal itu sangat membantu. Adanya vaksin Nusantara itu adalah terobosan yang sangat luar biasa bagi para dokter ataupun ilmuwan yang ada di Indonesia itu segera membantu pemerintah dalam hal kebutuhan vaksinasi. Namun nyatanya ditolak seperti itu. Terus memilih untuk impor. Nah, ini hal yang ini baru saja tadi saya diskusi dengan masyarakat ya, karena adanya kesadaran Mas. Jadi kita mencoba untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap vaksin itu sendiri. Ada masyarakat yang benar-benar tidak mau vaksin dan mengkritik keras habis pemerintah, di mana mereka mengatakan tidak usah vaksin, mau vaksin ini mau dari jual belinya pejabat. Nah, kalau masuk logika saya itu seperti ini, ketika vaksin ini impor dan dosis vaksin ini sudah dibeli ya, sesuai dengan sensus ataupun penduduk yang ada dan penduduk itu tidak mau pakai, artinya kan ada kemubaziran Ya itu. ya, Jadi tidak sia-sia wes mengeluarkan anggaran banyak. wis utang-utang nih di tiga itu vaksin, ternyata masyarakatnya duit nggak belum. Oke. Anggaran buat pembangunan dialihkan untuk kesehatan, akhirnya kan malah kesehatan tidak canggih ya. Ya gini lah, ini kita diskusi santai ini, bahasanya campur-campur. Jadi memang kita sangat perlu mengadakan sosialisasi yang positif dan menolak sosialisasi yang negatif, agar supaya masyarakat dan juga pemerintah itu berkolaborasi untuk segera selesai lah ini semua. Kesel lah, Apalagi ini tugas PMI Care nih, sosialisasi. Mungkin ada tanggapan lain dari audiens. Jadi informasi aja Mas. Oh ya ini dari jadi informasi ya. ya. Jadi saya nggak tahu ya ini konspirasi atau tidak, kembali lagi seperti itu, karena memang kalau menurut saya itu sebaik-baiknya pemerintah pasti ada salahnya. Ya. Sesalah-salahnya pemerintah pasti ada baiknya, Karena pemerintahnya juga manusia. karena manusia Sama dengan kita. Namun kalau kita lihat kurva, Indonesia itu mendapatkan peringkat kalau nggak salah ke-12, kalau nggak ke-13 terbanyak Prestasi terbanyak per hari ini dan juga peringkat pertama terbanyak se-Asia Tenggara. Seperti itu. Artinya memang
terjangkitnya virus COVID-19 ini juga menjadi momok yang sangat menakutkan. Namun juga kewaspadaan kita itu diharapkan tidak lalai begitu saja. Artinya kita dimanapun kita berada, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti kita duduk agak berjarak, seperti ini. Kita sudah divaksin ini. Sudah divaksin benar ya? Nggak apa ini. Kalau mengenai gerakan-gerakan sosial ya seyogyanya sebagai mahasiswa pergerakan itu kita menjalankan cita-cita dari para pendahulu. Itu para pendahulu memberikan NDP yang sangat luar biasa, yaitu tauhid, belum minallah, belum minan nas dan juga minal alam. Itu bertujuan untuk supaya itu menjadikan kita sebagai manusia yang benar-benar sadar akan manusia itu sendiri. Seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan untuk pesan-pesan dari Mas Ben. Kalau saya bebas. Kalau saya tetaplah jadi manusia dan juga memanusiakan manusia, karena apa yang Anda lakukan hari ini akan berbuah di kemudian hari. Oke, mungkin hari ini cukup sekian, kita akhiri sedikit. Sebelumnya ada sedikit closing statement dari saya. Para relawan mungkin tidak memiliki banyak waktu, tapi mereka memiliki hati nurani. Ingat apa yang dikatakan oleh Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Berjumpa lagi di modis yang ketiga di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak. Salam.